warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen PPG dalam jabatan Angkatan 3 IAIN Curup. Perkenalkan, saya nama Lindarwati SPDI, guru PAI dan Budi Pekerti di SMP Negeri 7 Kaur, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Angkatan 3 di LPTK IAIN Curup dengan nomor peserta PPG 170443000253 dan nomor induk mahasiswa 22581313. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7 dengan materi rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kepada beta tak terhingga. Assalamualaikum. Bagai sang surya menyinari. Pagi anak-anak. Ketua kelasnya silahkan dipimpin doa. Nah, teman-teman, kita berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita absen dulu. Alia Sahra Al-Mahera, Hadir. Dea Al-Hanifah, Hadir. Doya Putri Andini, Hadir. Jennifer Aulia, Hadir. Kevin Kurniawan, Hadir. Ensi Adelio, Hadir. M. Rizky Pratama, Hadir. Naswa Dewi Septia, Hadir. Repandi, Hadir. Reki Henderson, Hadir. Regita Nura Rafa, Hadir. Serendri Marlena. Hadir. Baiklah anak-anak, alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai materi, silakan buatkan buku pelajarannya. Pimpin lagu Indonesia Rayanya. Anak, silakan berdiri. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
Ayo, siapa yang ingat dengan materi kita minggu belakang? Apa itu? Ya, materi kita minggu belakang membahas tentang dengan jujur dan adil. Ayo anak-anak, apa itu jujur? Berkata benar. Ayo yang lain, siapa lagi yang bisa? Coba kamu. Bagus sekali. Orang yang tak pernah merasa dirinya lebih dari orang lain itu dinamakan apa? Coba siapa yang bisa? Saya Bu. Silakan. Rendah hati. Bagus sekali. Orang yang tidak berlebihan berbelanja di kantin itu dinamakan apa? Hemat. Bagus sekali. Baiklah, Ibu akan menggambarkan manfaat dari rendah hati dan hemat. Yang pertama, manfaat rendah hati, derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dicintai dan disenangi banyak orang. Yang ketiga, hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manfaat dari rendah hati. Selanjutnya, kalau manfaat hemat, yang pertama, hidup berkecukupan di masa depan. Yang kedua, lebih bertanggung jawab. Dan yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, terhindar dari hutang. Dan selanjutnya, tidak termasuk golongan yang disukai setan. Itu manfaat dari hemat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan materi kita yang membahas tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Yang pertama, menguraikan makna rendah hati, hemat, dan sederhana sesuai yang disebutkan dalam Quran surat Al-Faruq 25 sampai 263 dan Quran surat Al-Isra ayat 17 sampai 27. Yang kedua, menelaah makna rendah hati, hemat, dan sederhana yang disebut dalam hadis. Yang ketiga, mendokumentasikan bacaan Quran surat Al-Furqan ayat 25 sampai 63 dan Quran surat Isra ayat 17 sampai 27 dengan tartil. Dan yang terakhir, menampilkan contoh perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi Quran surat Al-Furqan ayat 25 sampai 63. Baiklah anak-anak, sudah paham semua dengan materi kita pada hari ini? Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan nak. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Yang mana pertanyaannya? Manfaat rendah hati itu apa-apa aja? Baiklah, Ibu jawab sedikit. Yang pertama, derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dicintai dan disenangi banyak orang. Yang ketiga, tidak memiliki musuh di dunia. Dan keempat, lebih dekat dengan kesuksesan. Itulah nak manfaat dari rendah hati. Baiklah anak-anak, Ibu jelaskan materi kita pada hari ini yang membahas tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Apa yang kalian ketahui tentang rendah hati, hemat, dan sederhana? Rendah hati adalah sikap dari yang tidak merasa lebih. Iya, benar sekali. Ibu lanjutkan sedikit ya. Rendah hati adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan rendah hati. Selanjutnya, hemat adalah sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk mencukupkan kebutuhan sehingga tidak boros dan tidak kikir adalah sikap hidup yang mengandalkan. Dan yang terakhir, hidup sederhana adalah hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk tidak
karena berpoya-poya dan menghamburkan harta adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Dan selanjutnya ibu akan memberikan manfaat dari rendah hati. Yang pertama, derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dicintai dan disenangi banyak orang. Dan yang ketiga, hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keempat, tidak akan memiliki musuh di dunia. Dan yang terakhir, lebih dekat dengan kesuksesan dunia. Sedangkan contoh rendah hati, yang pertama menerima saran dan kritik teman. Yang kedua, tidak sombong meskipun memiliki banyak harta. Yang ketiga, tidak angkuh meskipun menjadi juara kelas. Yang keempat, tidak bangga dengan pujian. Dan yang terakhir, mendengarkan setiap nasihat dan wejangan dari orang tua ataupun guru. Selanjutnya kita membahas tentang hemat, yang mana pengertian hemat tadi berhati-hati dalam membelanjakan uang. Dan manfaatnya yang pertama, hidup berkecukupan di masa depan. Yang kedua, lebih bertanggung jawab. Dan yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, terhindar dari hutang. Dan yang terakhir tidak termasuk golongan yang disukai setan. Itu adalah manfaat dari hemat. Selanjutnya ibu akan memberikan contoh hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membeli sebuah barang berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Yang kedua, mematikan alat elektronik ketika tidak sedang dipakai. Yang ketiga, menggunakan air secukupnya. Yang keempat, merawat barang yang dimiliki sehingga dapat digunakan untuk masa yang lama. Dan yang terakhir, selalu menabung setiap hari meskipun hanya sedikit. Itu adalah contoh dari hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, di sini ibu akan membagikan satu pendek yang mana nanti dibuat pertanyaan ya. Anak-anak, kartu ini sudah dibagikan. Silakan kalian buat pertanyaan. Kalau sudah, silakan kumpulkan di depan. Baiklah anak-anak, ibu akan memanggil nama kalian dan dibacakan ke depan pertanyaan serta jawaban. Yang pertama, Repki, silakan Repki ke depan. Membacakan hasil kartu indeks tadi. Apa pengertian hemat berhati-hati dalam membelanjakan uang? Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, ibu panggil Doya Putri Andini. Silakan ke depan untuk membacakan hasil kartu indeks tadi. Sebutkan manfaat rendah hati. 1. Derajatnya akan dinaikkan oleh Allah SWT. B. Dicintai dan disenangi banyak orang. 3. Tidak memiliki musuh di dunia. 4. Lebih dekat dengan kesuksesan. Terima kasih kepada Doya Putri. Dan yang terakhir, silakan Kevin. Mana Kevin? Silakan membacakan hasil kartu indeks. Apa yang dimaksud dengan rendah hati? Jawaban sikap dari yang tidak merasa lebih dari orang lain. Bagus sekali. Baiklah anak-anak, materi kita sudah selesai. Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini.
Rendah hati adalah sifat diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua lebih yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hemat adalah sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk mencukupkan kebutuhannya, sehingga tidak boros dan tidak kikir, adalah sikap hidup yang mengandalkan. Yang terakhir, hidup sederhana adalah hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk tidak melakukan pemborosan. Itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, tugas kalian di rumah, buka halaman 49, kerjakan di bagian B. Yang ini Bu. Ya anak-anak, selanjutnya minggu depan kita membahas tentang materi tentang zakat. Silakan dipelajari di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.